Nah, setelah One Piece membongkar masa lalu kecil Loki dan mata iblisnya yang konon dianggap terhubung ke legenda Nordic Elbaf, entah dari John Munga atau bahkan naga merah lain, ini relate pada hipotesa masa lalu nakama. Ingat ya, ada yang aneh saat kembali ngebaca petualangan Dory dan Brogy di Little Garden di One Piece chapter 129. Tepat sebelum melancarkan serangan gabungan untuk menyelamatkan Going Merry dan ikan mas raksasa, mereka menyebut sebuah nama misterius, The Great Serpent Soaked in Blood. Entitas yang disebut-sebut sebagai satu-satunya makhluk yang bisa bertahan dari jurus gabungan pamungkas mereka, Houkoku no Toso. Tapi tunggu dulu nih, siapa atau apa sebenarnya ular merah besar yang berlumur darah itu? Karena Harald juga menyebutkannya kan. Bisa jadi kita selama ini salah kaprah loh, istilah itu ternyata bukanlah metafora kosong. Jika ditelusuri lebih dalam, ada benang merah yang mengaitkan istilah tersebut dengan teknik-teknik khas raksasa Elbaf, dengan tombak legendaris bernama Spirit of Elbaf, bahkan dengan Redline itu sendiri. Dinding raksasa merah yang membelah dunia One Piece menjadi dua. Mungkinkah ya nakama, Redline sendiri itu bukanlah bentang alam alami, melainkan hasil rekayasa kuno dari era Void Century kan? Atau bahkan makhluk yang ngebantu Im Sama dalam proses penciptaan dunia. Disinilah semuanya mulai menggila ya dalam kisah dunia barunya nakama. Yos, ini bakal menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita teori rasional berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukan alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan alur cerita. Jadi feel free nakama lebih menikmati yang versi mana, oke? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Sekarang ini nakama, di tengah dunia One Piece yang luas dan penuh misteri, ada satu babak lama yang kembali menarik perhatian. Kisah dari Pulau Little Garden di chapter 129. Dory dan Brogy, dua raksasa legenda dari Elbaf, kembali menjadi sorotan. Apalagi setelah apa yang terjadi dengan mereka di Elbaf sekarang kan, menjadi iblis tuh, buatan dari Imo. Bukan hanya karena kekuatan visi mereka yang luar biasa kala itu, tapi juga karena satu kalimat misterius yang mereka ucapkan sebelum melancarkan serangan pamungkas untuk menyelamatkan Going Merry dari perut ikan mas raksasa. Sebelum mengaitkan tombak serangan gabungan mereka, Dory menyebut sesuatu yang tak biasa, hanya dengan The Great Serpent Soaked in Blood, yang mampu menahan serangan gabungan itu secara langsung. Serangan itu disebut sebagai Hakoku no Toso ya, atau istilahnya tombak Elbaf paling perkasa. Pernyataan ini mungkin terlihat seperti hiperbola dalam cerita aksi, tapi kalau kita selidiki lebih dalam, ada kemungkinan bahwa istilah itu menyimpan kebenaran besar yang berhubungan dengan misteri utama One Piece sekarang, apalagi di kejadian Elbaf Ragnaroknya sekarang ini ya. Istilah The Great Serpent Soaked in Blood itu terdengar seperti metafora memang, tapi dalam kisah yang penuh dengan makhluk aneh dan sejarah yang disembunyikan, bisa jadi itu adalah gambaran dari sesuatu nyata dan sangat besar pula loh. Apalagi kata-kata itu diucapkan oleh dua raksasa Elbaf, bangsa yang dikenal hidup ratusan tahun dan punya koneksi kuat ke masa lalu yang jauh, termasuk Void of Century. Tapi ya nakama, sebelum membedah siapa atau sebenarnya The Great Serpent itu, kita harus paham dulu tentang sesuatu lebih dulu yang disebut sebagai Spirit of Elbaf, nama yang muncul dalam beberapa momen penting. Tak hanya Dory Brogy yang menyebut istilah ini, Big Mom juga pernah menyebutkan ketika menggunakan jurus terkuatnya Ikoku itu dalam chapter 876 ya. Bahkan Hajrudin, raksasa dari generasi baru, menyebutkan teknik bertema Elbaf dalam chapter 770, yakni Gangnir itu, tombak api yang terinspirasi dari legenda. Dari sini bisa disimpulkan ya bahwa Spirit of Elbaf bukan sekedar istilah puitis untuk menyebutkan kekuasaan raksasa. Ada kemungkinan kalau itu adalah nama dari senjata atau tombak legendaris yang menjadi warisan kebanggaan bangsa Elbaf nakama. Mungkin setara seperti pedang legendaris Suzui bagi penduduk Wano Kune. Bisa jadi Spirit of Elbaf itu adalah salah satu dari 12 Saizo Owazamono, kategori tertinggi dari pedang dan senjata legendaris di dunia One Piece itu sendiri. Kalau benar tombak Elbaf itu termasuk dalam kategori itu, maka kekuatan yang dimilikinya pasti luar biasa. Tak heran jika jurus-jurus dari para raksasa itu menggunakan nama tersebut ya nakama. Bahkan Big Mom yang pernah tinggal di Elbaf saat kecil tampaknya mengadopsi tidak hanya istilah tapi juga teknik-teknik khas Elbaf untuk digunakan
sebagai jurus pamungkasnya. Itu artinya kekuatan dan warisan Elbaf menyebar hingga ke tokoh besar di luar negeri mereka. Sekarang kembali ke ucapan Dory dan juga Broggy tentang The Great Serpent Soak in Blood itu. Mereka mengatakan bahwa hanya entitas itu yang bisa menahan gabungan serangan tombak Elbaf itu. Itu artinya kekuatan serangan mereka bahkan melebihi jurus andalan Big Mouth yang telah menjadi Yonko. Tapi siapa dan apa sebenarnya The Great Serpent itu? Analisis lebih lanjut mengungkapkan kemungkinan mengejutkan bahwa sebutan itu bukanlah tentang makhluk mitologi aja, melainkan julukan lain dari Red Line, dinding batu raksasa berwarna merah yang membelah dunia One Piece menjadi dua bagian. Coba bayangkan deh, bentuk besar panjang menjulur dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya, berwarna merah seperti darah. Dalam pandangan raksasa Elbaf yang hidup lebih lama dari manusia biasa, Red Line bisa saja dianggap sebagai ular raksasa yang ngebantu kan, apalagi jika mereka hidup di masa ketika Red Line belumlah eksis. Itulah yang menarik sekarang ini, apalagi setelah ada mural di Elbaf itu dan juga buku Harley kan, segalanya kian menarik aja tuh. Karena ya nakama, kenyataannya usia bangsa raksasa bisa mencapai 3 atau 4 kali usia manusia biasa. Kejadian yang dianggap sebagai legenda oleh manusia biasa itu bisa jadi masih dianggap berita segar bagi kaum Elbaf. Mereka mungkin memiliki cerita turun-temurun tentang bagaimana Red Line muncul tiba-tiba di masa lampau, membelah lautan dan memisahkan dunia itu sendiri. Maka tidak heran jika Dory dan Broggy itu, dua raksasa polos yang masih muda saat itu, pernah mencoba menghancurkan Red Line ya dengan kekuatan penuh menggunakan teknik Hakoku no Tozo. Tapi usaha mereka gagal. Red Line tetap berdiri kokoh dan sejak saat itu mereka menyebut Red Line bukan sebagai gunung atau dinding tapi sebagai The Great Serpent Soak in Blood. Nah, ingat pula ya, percakapan ini juga dilontarkan oleh Raja Harald yang notabene adalah teman masa kecil Dory dan Broggy. Mereka mengatakan dan kaget ketika Ida itu bertemu dengan manusia. Sosok manusia yang menyelamatkan Ida itu mengatakan seperti itu, dan Harald kemudian mengatakan, "Oh, maksudmu adalah The Great Serpent Soak in Blood ya?" Sepertinya itu adalah sesuatu entitas yang diketahui oleh raksasa kuno seperti Hara. Mungkinkah itu adalah John Mungar nakama? Karena ya di mural-mural kuno itu terdapat semacam kayak ular atau bahkan naga yang digambarkan di lukisan tersebut kan? Ya bisa aja terjadi. Kalau benar Red Line itu tidak ada sejak awal dan baru muncul saat Void Century itu, maka pertanyaan besarnya adalah siapa yang menciptakannya dan untuk tujuan apa? Disinilah teori mulai meruncing kedua kemungkinan besar. Pertama, bisa jadi The Great Kingdom yang sering dianggap sebagai pihak protagonis dalam Void Century adalah pihak yang membangunkan Red Line. Tujuannya belum jelas, tapi bisa saja mereka menciptakannya untuk membagi dunia demi pengendalian wilayah. Kemungkinan kedua, justru pemerintahan dunia yang membangun Red Line itu sendiri sebagai alat politik dan ekonomi untuk menguji dunia dan menjadikannya lebih mudah dikuasai. Ngebangun Red Line ini mungkin adalah proyek besar para aliansi 20 kerajaan yang menggulingkan The Great Kingdom ya. Dalam versi ini, Joy Boy bisa jadi pihak yang menentang pembangunan itu dan berusaha menyatukan kembali dunia dengan proyek bernama One Piece. Kalau kita tarik benang lebih jauh lagi itu, maka bisa aja ketika senjata kuno Pluton, Poseidon, dan Uranus diciptakan untuk satu tujuan mulia, menghancurkan Red Line itu sendiri. Pluton bisa menghancurkan secara fisik, Poseidon bisa menggerakkan Seking untuk memindahkan reruntuhannya, dan Uranus mungkin berperan menstabilkan iklim pasca hancurnya Red Line itu sendiri. Lalu bagaimana caranya Red Line itu bisa terbentuk jika itu bukanlah tebing alami nakama? Ada dua kemungkinan memang. Pertama, daratan dari berbagai wilayah dicabut dan digabung menjadi satu dinding raksasa. Kedua, batuan atau komet luar angkasa ditarik dan ditempel ke bumi membentuk Red Line. Namun opsi pertama terdengar lebih masuk akal kan? Jika kita bandingkan dengan peta dunia One Piece, bisa terlihat bahwa wilayah Campbell dunia mungkin adalah gugusan pulau besar. Tapi pulau-pulau itu dicabut dan dipindahkan untuk ngebentuk Red Line kan? Bekas area kosong itu kini jadi lautan tenang tapi salah dalam, tempat dimana Seking berkembang biak, dan karena itu Grand Line pun menjadi lautan terkunci. Hanya bisa diakses dengan cara tertentu dan memunculkan konsep dunia yang terpisah-pisah. Karena pada dasarnya dunia dulu itu satu ya, yang artinya sebagai Pangea. Namun karena terpecah-pecah, itulah yang dinamakan sebagai dunia yang sudah berubah dunia baru sekarang ini. Inilah dasar teori banyak One Piece. Proyek sejatinya ya adalah proyek pemulihan dunia, menghapus Red Line, menyatukan kembali lautan, dan mengembalikan dunia menjadi satu kesatuan alias Pangea sendiri. One Piece bukan cuma harta tapi harapan mengembalikan dunia menjadi utuh, sebuah dunia yang bebas dari sekat buatan. Penutupnya kita perlu kembali ke filosofi dalam One Piece, bukan siapa paling kuat tapi siapa yang menyatukan. Kalau benar Red Line itu adalah ular merah besar yang membatu
batu itu bukan sekedar dinding alam ya, maka menghancurkannya bukanlah sekedar perang, tapi misi warisan, misi yang telah menanti selama 800 tahun untuk dituntaskan oleh generasi sekarang. Nah, teori terkuatnya, kekuatan dari Loki lah yang bisa menghancurkannya dengan palu Ragnarok tersebut. Karena mata tersebut yang dimiliki Loki itu sepertinya akan berhubungan dengan ular tersebut nakama. Itulah yang mungkin banyak orang teorikan sebagai Jon Mungard kan. Nah, ke depan kita akan coba hipotesa dan analisis lebih mendalam tentang Red Line itu sendiri. Stay tune, oke? Jadi kalau mau disimpulkan melalui petunjuk-petunjuk tersembunyi di manga, mulai dari ucapan Dori Brogi dan kejadian hara Loki sekarang ini. Nah, misteri tentang Red Line terungkapnya kemungkinan bahwa Red Line itu bukan terbentuk secara alamiah. Bisa aja kan Red Line adalah hasil dari proyek besar yang dilakukan selama era Void Century, entah oleh Joy Boy, The Great Kingdom, atau bahkan Im Sama. Aliansi 20 kerajaan pendiri itu perlu dipertanyakan sekarang ini nih. Lebih gilanya lagi, teori ini menyiratkan bahwa senjata kuno seperti Pluton, Poseidon, dan Uranus mungkin diciptakan bukan untuk menghancurkan dunia aja, tapi juga memulihkannya. Kembali ke One Piece bisa jadi berarti menghapus Red Line, menyatukan Grand Line, dan membuat dunia kembali menjadi satu dalam istilah konsep yang dikenal sebagai Pangea. Nah, petunjuk bahwa Red Line bisa jadi adalah The Great Serpent Soaked in Blood itu ya. Teori ini memberikan warna baru pada misteri terbesar di dunia One Piece, bahwa garis merah yang selama ini membelah dunia bisa jadi adalah ular raksasa legendaris yang ngebantu itu, yang dikenal sebagai Jon Mungard, yang juga ada dalam legenda Asgardian yang notabene referensi dari kisah Elbaf sekarang ini. Nah, data itu juga tergambarkan pada lukisan yang besar itu yang disebutkan sebagai mural Elbaf. Nah, informasi tentang kedepannya itu bakalan jauh lebih menarik lagi. Kalian sendiri excited menantikan cerita ke depannya? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada hipotesa One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian belum dapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.